Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah sekaligus menimba ilmu yang setiap bulan insya Allah bertemu dengan para jamaah. Shalawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Dzu itu secara bahasa artinya apa? Dzulqarnain, yang memiliki dua tanduk. Dzulqa'dah, dzu itu memiliki, qa'dah itu tempat duduk. Kalau orang sudah bisa duduk jenak, enak, itu biasanya tenang. Jadi Dzulqa'dah itu secara bahasa maknanya adalah yang memiliki tempat duduk. Ya. Kalau ada bulan sebelumnya yang maknanya Syawal, mereka yang hidup di bulan Syawal itu mestinya adalah orang-orang yang sudah mengalami progres dalam hidupnya. Syawal itu artinya punya progres, peningkatan dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa, dari yang mestinya menjalankan sesuatu itu dampaknya biasa, akhirnya mengalami dampak yang luar biasa. Jadi urutan-urutan bulan dalam Islam itu ternyata memiliki makna yang luar biasa. Saya menyampaikan hanya mulai dari bulan Ramadan, yaitu bulan yang dikenal sebagai bulan perjuangan. Ramadan itu maknanya terik, simbol dari perjuangan yang dilakukan secara batiniah dan lahiriah itu disimbolkan dengan bulan yang namanya Ramadan. Kalau lolos dari berjuang, maka mestinya dia mengalami Syawal. Syawal itu peningkatan kualitas rohani dan peningkatan kualitas jasmani. Mereka yang gagal di Ramadan berarti dia tidak Syawal. Mereka yang tidak Syawal berarti berjuangnya keok. Ya. Jadi kalau hari ini kita sudah mendapatkan Dzulqa'dah, itu pasti karena kita sudah mengalami Syawal, sudah mengalami peningkatan, sehingga kita bisa menikmati hidup, ya, bisa duduk-duduk, bisa. Kalau dulu itu orang Arab pada bulan Dzulqa'dah itu tidak kemana-mana, tidak bepergian, tidak perang, leye-leye, ya, mengalami masa reses kalau di DPR, atau kalau kita ini masa istirahat, cuti bersama, tidak perang, tidak melakukan safari panjang. Safar itu ada bulannya sendiri, namanya Safar. Nah, kalau sudah nanti kita duduk tenang, ya, baru kita bisa melakukan perjalanan rohani yang nikmat,
yang disebut dengan Dzulhijjah. Ya, hijjah itu artinya ziarah, perjalanan safari, traveling, safari rohani yang bisa dinikmati oleh umat Islam itu dilakukan di bulan Dzulhijjah. Selama belum ada peningkatan, dia tidak bisa mendapatkan kedudukan yang nikmat dalam hidup, maka untuk jalan-jalan itu susah. Apalagi yang diperjalankan itu bukan sekedar jasmani tapi rohani. Nah, itu Dzulhijjah. Jika kita sudah melakukan Dzulhijjah, mendapatkan masa safari rohani yang jasmani dan rohani itu, maka baru kita dapat Muharram. Muharram itu apa artinya, Pak? Apa? Mulia. Iya, mulia. Muharram itu artinya mulia. Jadi menuju kemuliaan itu harus diawali dengan Ramadan, perjuangan di masa terik, berjuang mempertahankan jasmani supaya tetap sehat dengan detok, gitu ya. Berjuang secara rohani, menjaga mulut, menjaga hati agar tidak gampang emosi. Lalu kita ditunjukkan oleh Allah, kamu mestinya sudah pantas untuk menjabat sebagai muttaqin, dan ini adalah bentuk Syawal, bentuk peningkatan. Karena sudah meningkat, buktinya dites. Jika dibully dia tidak marah, tidak senggol bacok, ya, maka barangkali dia termasuk bagian dari orang-orang yang sudah mengalami Syawal. Nah, apa sih ciri-cirinya Syawal itu? Kira-kira kalau kita ditanya, ketika kita berjuang jasmani dan rohani itu, indikatornya apa supaya kita bisa disebut dengan Syawal, meningkat, sehingga kita pantas untuk Dzulqa'dah, memiliki tempat duduk. Ciri Syawal itu adalah seperti yang disebut oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 134. Ketakwaan itu ditandai dengan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya. Kalau ada orang yang tidak jelas dia kaya atau miskin, dalam keadaan lapang maupun sempit, masih bersedia untuk menginfakkan rezeki yang didapatkan, itu dia mendapatkan satu ciri ketakwaan. Ya. Sebenarnya dari semua ciri ketakwaan itu basisnya adalah ikhlas. Ya. Kalau tidak ikhlas, maka berjuang menuju takwa itu susah. Bayangkan ketika Ramadan dipaksa untuk tidak makan mulai pagi sampai malam, tapi kita ikhlas. Ketika Ramadan kita dibully, diolok-olok, dicaci maki, dirasani, tetap kita hanya ngomong inni shaimun. Ya, mental baja, terlatih untuk tidak marah, tidak emosi. Ya, dari jasmani kita diuji dengan tidak makan dan akhirnya sehat, dari rohani juga menjadi sehat. Nah, ukuran pertama, kalian termasuk hamba-hamba yang bertakwa jika kalian alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau infak itu tidak harus nunggu kaya. Kalau infak itu tidak harus punya mobil dulu, enggak. Kapanpun setiap ada rizki kita infak, itu namanya ciri orang yang bertakwa. Nah, kemarin waktu halal bihalal mu'alaf, ada yang tanya soal waris. Ustadz, saya ini potensi dapat waris, zakatnya berapa? Kalau menurut bapak-bapak zakatnya berapa, Pak? Waris
Bu. Apa? Berapa persen maksudnya? Bro, enggak, maksudnya kita dapat waris, entah kedudukannya sebagai istri, sebagai suami ya, atau sebagai anak, pokoknya ketiban pengwaris. Yang mau dizakati, yang mau diinfakkan, yang wajib diinfakkan ya. Ini bukan infak yang sunnah ini. Yang wajib diinfakkan, wajib infak itu berarti zakat, ya. Itu berapa? Kalau berapa? 25%. Apa? 2,5. 10%. Apa sih yang jadi timbangan untuk menetapkan 2,5, 10? Masih ingat dulu? Aku di zaman Nabi mencari nafkah yang paling keras itu berdagang. Dia harus pindah dari Makkah ke Syam, dari Madinah ke Yaman. Perjalanan berkilo-kilo, berpotensi untuk dirampok, ya. Dan kadang-kadang belum tentu untung. Sehingga perlu ada dana cadangan. Kalau ada sesuatu, maka dana cadangan ini bisa dipakai. Ya. Dana cadangan ini kalau tidak dipakai, baru kemudian kena zakat. Ya, karena masih perlu modal dan usaha yang keras, Allah mungkinnya sedikit, hanya 2,5%. Ini kok nyasar nang zakat ini, enggak apa-apa. Ciri ketakwaan ini. Ya, saya ulangi ya. Kalau melihat bagaimana upaya mendapatkan rezeki pada zaman Nabi itu, berdagang itu adalah usaha yang paling keras. Dia harus punya modal, dia harus mengelirkan banyak keringat. Risikonya tinggi, sehingga mungutnya hanya 2,5%. Yang kedua, pertanian. Ya, pertanian itu dulu kalau ada tanah yang tidak diurus, lalu diurus oleh seseorang, ya tidak ada yang memiliki mupek. Nah, jadi tanahnya itu berpotensi untuk nemu dipek. Masih ada jual beli bibit enggak pada zaman dulu? Setahu Bapak Ibu, di zaman Nabi itu ada perdagangan bibit apa enggak? Apa? Ada apa enggak? Enggak ada. Coba cari riwayat yang kemudian ada transaksi bibit. Kalau transaksi hasil panen ada, tapi kalau transaksi bibit tidak ada. Pakai pupuk enggak? Enggak ada pupuk. Jadi bertani itu ada yang modal sekali tanam lalu enggak kerja, hanya jaga hujan untuk menghidupi tanamannya. Ada yang sekali tanam masih harus kerja, dia mengeluarkan keringat karena setiap hari harus menjaga irigasi, air bisa tetap mengalir di sawah. Karena tidak keluar modal pada saat itu, ya kan bibit nyari, ditanam, tidak pakai pupuk, lalu panen, maka Allah menarik 10% kalau kerjanya hanya sekali tanam. Tapi kalau kemudian masih harus ngawasi pengairan, Allah nariknya 5%. Saya ulangi, pada zaman itu petani butuh modal apa tidak? Pak, Bu, butuh modal apa enggak? Enggak. Ya, butuh keringat apa enggak? Butuh, ya. Kalau keringetnya enggak seberapa, 10%. Kalau keringetnya
setiap hari keluar itu 5%. Ya, ada yang tidak pakai modal, tidak pakai keringet, harta temuan. Harta temuan itu pokoknya ya nemu gitu aja, tidak pakai keringet, tidak pakai modal. Maka Allah menarik pungutan zakatnya 20%. Nah, waris itu mengeluarkan keringat apa tidak? Enggak. Pakai modal apa tidak? Enggak. Berarti berapa, Bu? Apa? Loh, mana ada 25? Kan pilihannya 2,5, 5, 10, 20. 20%. Ya. Akeh tak, Bu? Ya. Kalau jadi pegawai negeri, mengeluarkan modal apa tidak? Nah, keringat. Ya, kecuali kalau masuknya pakai uang. Ya, itu pun sekali kan ya. Dokter itu mengeluarkan modal apa tidak? Tapi kan tidak selalu. Ya, berdagang obatnya mengeluarkan modal, tapi ilmunya hanya sekali ketika kuliah. Ya, bentar, balik ke pegawai tadi. Sebenarnya pegawai swasta atau negeri itu pakai modal apa tidak? Untuk bekerjanya pakai modal, Pak. Yang disebut modal itu berpotensi untuk rugi, berpotensi untuk untung. Hasil modal ini dipergunakan, diolah, itu namanya modal. Yang disebut keringat itu ya supaya bisa mengerjakan, itu namanya keringat. Termasuk naik motor, itu namanya keringat. Ya. Yang tidak menghasilkan tapi digunakan untuk operasional itu keringat. Tapi kalau punya nilai putar itu namanya modal. Nah, pegawai itu pakai modal apa enggak, Pak? Enggak. Keluar keringat? Iya. Berarti pegawai itu berapa persen? Apa? 2,5. Loh. 10-nya kenapa? Nah, keringatnya setiap hari keluar apa tidak? Keluar. Kalau keluar setiap hari berarti sama dengan irigasi. Ya, berarti 5%. Tapi kalau kemudian kerja MLM-an, multi level marketing, habis bekerja marketing tiba-tiba dapat passive income, itu berarti sama dengan pertanian yang tak ada hujan. Nah, sebaliknya pertanian saat ini tuh harus pakai modal apa tidak? Modal. Keringat apa tidak? Keringat. Mestinya pertanian sekarang itu sama dengan 2,5. Kalau berbasis bagaimana kita mendapatkan rezeki, maka analoginya itu berdasarkan bagaimana keringat dikeluarkan dan modal dikeluarkan, tidak berdasarkan jenis usaha. Lebih sulit mana berdagang sama bertani? Sekarang bertani. Kalau dulu di zaman Nabi lebih sulit berdagang. Jadi dari sisi nisab dia berat, nisabnya bertani itu, Pak ya, panen 1.000 kilo gabah itu sudah kena 10% kalau tak ada hujan, atau 5% kalau irigasi. Harga gabah sekarang berapa, Pak? 7.000 misalkan, ya, 7.000. Berarti kalau kita mendapatkan hasil 7 juta saja kena 5%. Sedangkan perdagangan kalau tidak digunakan selama setahun sejumlah 85 gram emas yang harganya sekarang 1 juta,
Kalau tidak dipakai selama setahun senilai 85 juta, maka dia hanya dikeluarkan 2,5%. Makanya sekarang lebih banyak orang memilih zakat perdagangan dibandingkan pertanian. Analognya itu selalu kepada perdagangan. Bisa dipahami, Pak? Berarti waris sama dengan apa? 20%. Ternyata begitu ada yang meninggal, kita potensi punya hak waris, gegeran keluar modal. Ya. Ngurus di pengadilan. Kadang-kadang santet-santetan. Ya. Bukan hanya modal, bahkan keringat pun karena saking ruwetnya ngurus waris itu, modal perasaan, modal pikiran, ya, modal keringat. Nah, ada kemungkinan waris itu tidak 20%. Kalau basisnya kinerja, maka bagaimana dia mendapatkannya, maka itulah yang jadi patokan persentase mengeluarkan. Nah, di luar ini semua, entah dapat dapat waris atau tidak, dia tetap mengeluarkan infak, maka itu adalah ciri dari ketakwaan. Ya, jadi jangan sampai kita ini infak aja nunggu waris, infak aja nunggu kaya. Kapanpun kita sempat dan kita melihat ada yang butuh, maka keluarkanlah infak. Makanya Allah menggunakan diksi infak, tidak menggunakan diksi zakat. Ya, diksinya kan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Karena infak ini tidak ada aturan waktu, tidak ada aturan berapanya. Di saat lapang maupun sempit, keluarkanlah infak. Tapi kalau zakat tidak, hanya lapang saja, keluarkanlah zakat. Jadi infak itu bebas waktunya, bebas berapanya. Sedangkan zakat tidak bebas waktunya dan tidak bebas ininya. Dan ini adalah ciri pertama orang yang teruji ikhlasnya. Dan ini adalah bagian dari ciri ketakwaan. Orang yang kemelekatannya tinggi, jadi begitu sayang terhadap harta yang dimiliki itu, keinginan untuk berbagi itu susah. Padahal sifat dasar manusia itu, kata para psikolog, adalah memiliki sifat altruisme. Altruisme itu punya rasa kebanggaan yang tinggi kalau berbagi, kalau bisa berbagi. Jika orang itu melakukan altruisme, berbagi, maka kecenderungan hidupnya lebih bahagia dibandingkan tidak berbagi. Itu yang disebut para psikolog dengan istilah altruisme. Jadi berbagi itu menyehatkan fisik dan menyehatkan psikis. Jika tidak berbagi, dia menyakiti sifat hakiki fitrah manusia itu, yaitu sifat yang bahagia ketika berbagi. Sehingga orang pelit itu adalah jalan untuk bunuh diri karena menyakiti fitrahnya sendiri, yaitu fitrah altruisme. Paham ya Pak ya, yang altruisme ini ya? Saya ulangi, altruisme itu fitrah manusia yang merasa bahagia karena berbagi. Fitrah, disebut fitrah itu berarti dia lahir sejak keinginan berbagi itu lahir bersamaan dengan adanya dirinya di dunia ini. Kalau fitrahnya kemudian dilawan, ya dicegah atau tidak diikuti, maka dia pasti sakit. Fitrah manusia itu lapar,
ketika lapar tidak diikuti fitrahnya, maka dia sakit. Supaya bisa hidup ya makan. Supaya fitrahnya ini berjalan sehat, maka dia harus makan. Sama dengan manusia, kalau fitrahnya itu altruis, maka berbagilah. Nah, orang-orang pelit itu, orang-orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang menempuh jalan bunuh dirinya untuk sakit. Nah, dulu pernah saya ceritakan ya, rata-rata orang yang bakhil itu sakitnya adalah di belikat. Masih ingat Pak ya? Wis lali. Di entong-entong sini itu ya rasanya kok linu terus. Ya, entah kanan entah kiri. Nah, bentuk sakit yang menjadi peringatan bagi para bakhil itu adalah orang yang sakit di belikat. Nah, tadi pagi saya dapat pasien sudah selesai semua, ternyata sininya masih sakit. Saya tanya, Ibu gegeran harta? Enggak. Terus diberi nafkah oleh suami? Iya. Lama-lama diingat-ingat, oh iya, kemarin ada orang yang menempati rumah mertua saya kontrak, terus enggak mau pindah, diujar-ujar dan mangkalnya itu sampai sekarang gara-gara enggak bayar kontrakan, akhirnya sininya sakit ya. Sebenarnya itu hak dia kan Pak ya, hartanya ya, tapi jadi beban pikir soal uang itu, sehingga seolah-olah karena dia tidak mampu bayar, terus pokoknya kalau tidak mampu bayar dia harus pergi, akhirnya diusir Pak, diusir. Nah, maka sakitnya tidak hilang-hilang. Obatnya, coba Ibu bayangkan orang yang Ibu usir, Ibu marah itu berada di depan Ibu, kemudian minta maaf, terus dibayangkan begini, mohon maaf, sudah hilang. Padahal diperiksa ke akupunktur, diperiksa kemana-mana, ndak hilang-hilang. Nah, berarti mereka yang mengikuti fitrah altruisme itu, berbagi itu adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ya. Nah, berarti kalau ada orang yang takwa mestinya lebih sehat, karena alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dia itu selalu ingin berbagi meskipun dalam keadaan lapang maupun sempit. Lihat saja orang yang bakhil itu ya, pertama ya maaf ya, sininya kan bolak-balik mikir, engkau pas donyoku kurang ya, bayang-bayang bahwa akan ada yang kurang dari dirinya itu membuat kepalanya pusing, terus kemudian sininya sakit ya. Ya, ada Pak Muntari datang, biasanya bawa kopi. Ya, itu yang namanya altruisme. Untuk menguji apakah seseorang itu memiliki sifat ketakwaan atau memiliki keikhlasan yang tinggi itu, maka dia tidak mempedulikan, bukan tidak mempedulikan ya, dia tetap berkeinginan untuk berbagi dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, paket orang yang tidak mau berbagi itu adalah marahan. Ya, dalam psikologi itu biasanya orang bakhil itu ngamuan. Bapak Ibu amati saja, yang kalau mikir uang itu seperti miliknya sendiri, tidak peduli dengan yang lain, itu biasanya ngamuan. Nah, berarti yang tidak yunfikuna fis sarra'i wad dharra, maka dia tidak bisa wal kadhiminal ghaidh, tidak bisa menahan amarah. Ujian pertama saja tidak lulus,
pasti dia tidak bisa menahan amarah. Atau dibalik, supaya kita terbiasa untuk menjadi seorang yang ikhlas, supaya kita terbiasa menjadi pemaaf, maka latihlah dengan berinfak di dalam keadaan lapang dan sempit. Bapak Ibu bisa nyoba ya, jika punya karakter ngamuan, melatih untuk membuka pintu gerbang kesabaran itu adalah dengan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu melatih berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Jika itu gagal, biasanya potensi untuk ngamuannya itu besar. Ya, jadi psikolog sekarang itu melihat perspektif lain. Tidak semua amarah itu hanya bisa diredam dengan kata-kata sabar. Dan salah satu latihan untuk menggempur potensi amarah itu adalah dengan cara infak. Ya. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Saya ulangi ya. Orang yang kalau sudah tidak bisa menahan amarah, berarti dia tidak bisa memaafkan orang lain. Setiap ada yang salah harus dibalas. Nah, di Al-Quran itu ada 37 kata afun, maaf. Semua kata-kata afun itu mengarah pada tidak membalas kalau kaitannya dengan permaafan. Pak Uun ketika saya datang telat misalkan ya, terus ngujar-ngujar bukan untuk memperbaiki supaya besok tidak telat, enggak, marah-marah, kemudian saya tidak membalas marah, itu berarti memaafkan. Tapi kalau kemudian saya masih mangkel ya, misalkan kurang ajar, tukang ceramah kok diceramai gitu ya misalkan ya. Nah, meskipun tidak membalas tapi masih ada kedongkolan di hati, itu berarti sudah memaafkan Pak, tapi belum sofhah, belum menghilangkan, membersihkan. Jadi sofhah itu melepas semua yang terluka karena orang lain, seperti lembaran baru. Karena itu lembaran baru itu disebut suhuf, bukan dibusek gini ya. Kalau dibusek itu kan masih ada bekas ininya, tapi kalau lembaran baru itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Nah, yang disebut di dalam Al-Quran itu biasanya sofha itu gandeng dengan maaf, bukan sekedar tidak membalas, tapi menganggap peristiwa itu tidak terjadi. Fa'fu wasfahu, ya, fa'fu wasfahu, maafkanlah, gak usah bales gitu ya. Setelah itu sudah anggap saja itu sudah tidak pernah terjadi. Nah, yang tidak sofha ini itu berpotensi sakit. Dalam beberapa jurnal psikologi itu, mereka yang tidak membalas tapi kemudian tidak membersihkan seperti lembaran baru, hanya sekedar dibusek itu Pak, itu masih ada jejaknya ya, bekasnya itu bisa muncul ketika dewasa. Kalau ada trigger yang merecall luka-luka lama itu, maka dia akan berbentuk sakit di dalam tubuhnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, pindahnya itu sudah 3 tahun yang lalu, peristiwa ngusir orang yang menempati rumah mertuanya itu, tapi sakitnya munculnya mulai 6 bulan yang lalu dan tidak sembuh-sembuh. Dan sembuhnya bukan karena obat, tapi karena memaafkan. Karena dia menganggap bahwa sudahlah,
barangkali pada saat itu dia tidak punya uang, tidak ada rezeki yang dipakai untuk membayar, kemudian saya butuh minta maaf kepada dia karena saya setelah mengusirnya itu. Hanya visualisasi saja sudah hilang ya. Seandainya Nabi Yunus itu tidak sadar kalau yang membuat dia harus ditelan ikan paus hidup dalam kegelapan itu adalah minggat dari kaum Ninawa, juga tidak akan keluar dari ikan paus. Dia tetap dihukum oleh Allah berada dalam kegelapan. Begitu dia sadar, bentuk kesadarannya itu adalah pengakuan dosa, inni kuntu minadz zalimin, maka pada saat itu dia bisa keluar dari kegelapan. Kalau hidup kita tetap gelap, berusaha sudah maksimal, berdoa tidak kurang-kurang, tapi tidak ada kemajuan, nah barangkali kita melakukan sebuah keputusan yang keliru di masa yang lalu, tapi belum terurai. Misalkan saya pernah salah dengan Pak Muntari, ya, salah apa? Kalau tidak spesifik jadilah lebaran. Pak Mun, ya, mohon maaf lahir dan batin, itu lebaran, maaf gaya lebaran, tidak maaf yang inni kuntu minadz zalimin tadi. Inni kuntu minadz zalimin itu spesifik, dalam hal apa saya salah dan dalam hal apa saya minta maaf, sehingga semua yang spesifik itu benar-benar menjadi lembaran baru. Nah, carilah kira-kira apa yang kita putuskan atau apa yang kita lakukan yang sampai Allah harus menenggelamkan ke dalam lautan dan di dalam perut ikan paus. Kalau sudah ketemu, nah itu nanti akan berubah menjadi Syawal, ya, menjadi Syawal. Syawal aja belum bisa, apalagi Dzulqa'dah, gitu ya. Jangan harap bisa traveling Dzulhijjah kalau kita tidak pernah meningkat kualitas hidup kita dalam bidang apapun. Nah, saya ulangi lagi tadi, berarti bentuk ketakwaan, bentuk Syawal yang wujud dari diri kita ini adalah 4 tadi ya. Mereka yang altruis, selalu berbagi dalam keadaan apapun, yang menyebabkan kalau dia digarai orang itu bisa menahan amarah. Jika dia sudah bisa menahan amarah, berarti bisa memaafkan orang, ya. Nah, ada doa yang dulu pernah saya sampaikan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Masih ingat? Fi dini wa mali wa ahli, ya. Ya Allah, untuk menghindari ain dulu, aku mohon maaf. Aku mohon maaf ini berarti, ya Allah, jangan kau hukum aku atas segala perbuatan yang engkau anggap dosa. Nah, terus wal afiyah, apa bedanya afun sama afiyah? Lalu jagalah aku ya Allah agar tidak berbuat dosa yang itu lagi, itu namanya afiyah. Jagalah aku jangan sampai melakukan dosa yang lain, itu afiyah. Kalau afu itu minta ampun, ojo dibales nang dunia iki ya Allah. Kalau engkau azab karena dosa yang saya lakukan di dunia, saya juga tidak akan mampu menolak. Itu afu. Setelah itu jagalah ya Allah, jangan sampai ada perlakuan didosai maupun mendosai. Perlakuan kita ini tidak berbuat dosa yang sama atau yang lain, dan juga tidak digarai orang lain. Itu namanya afiyah. Hurufnya sama, ain, fa, ya, tapi bedanya pada makna yang terkandung di dalamnya. Nah, setiap orang yang menjaga keempat ciri ketakwaan tadi itu
dia akan mendapatkan afiah. Nah, saya ulangi ya. Tadi kan 4. 1 apa tadi Bu? Ya, 1 yunfiku nafis sarra'i wad dharra, jiwa altruisme. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga memaafkan. Yang keempat apa lanjutannya ayatnya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Baru dia bisa berbuat baik kepada setiap orang, baik yang pernah berbuat baik itu tidak lagi pilih-pilih dia ini mokong atau pernah mencelakai saya atau tidak. Jika 3 etapa ini dilakukan, ya, infak, menahan amarah, memaafkan, dia baru bersifat muhsin. Tidak peduli dia pernah melakukan salah terhadap saya, mencelakakan saya tetap berbuat baik kepada siapapun termasuk dia. Nah, itu namanya muhsin. Nah, kalau masih pilih-pilih berarti belum muhsin. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya Pak. Ya. Kejadian masa lalu mewakili masa depan. Ya. Jadi sepenuhnya hanya sejarah saja memaafkan, tapi dalam dunia masih ada dendam. Ya. Pak Eko. Ada waris? Oh iya, salah. Ya. Soal? Ya. Ya, ini kayaknya pengalaman pribadi ini. Ya. Ya. Ya Bapak, diteruskan. Ya. Ya. Puncak keimanan itu ukurannya tidak berhenti pada maaf.
Tadi apa gandengannya maaf itu tadi? Wasfahu, fa'fu dan maafkanlah, lalu wasfahu, bersihkan dari semua catatan yang menganggap dia pernah melakukan salah kepada kita. Ini teorinya ya, meskipun prakteknya susah. Tapi kalau kita berusaha untuk memegang teguh apa yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, maka jangan sampai ada dendam. Ya, sudah berkali-kali saya sampaikan, pokoknya dendam itu bunuh diri. Ya, setiap orang yang dendam itu bunuh diri, pasti sakit. Itu. Nah, yang kedua, Pak Eko, soal 10 dan 5% itu tergantung. Kalau yang ngasih hujan Allah, berarti modalnya dari siapa? Dari Allah. Makanya patut Allah untuk mengambil yang lebih banyak. Ya, tapi kalau modalnya dari pengairan dalam, kita berusaha sendiri cari air, berarti usahanya lebih keras dibandingkan tak ada hujan. Tak ada hujan tuh nggak ngereken, nanam kemudian jaga hujan, sehingga nariknya hanya 5%. Nah, sekarang pertanian sekarang itu tidak ada yang jaga hujan tok. Ada enggak, Pak Pur? Mesti ngatur irigasi ya, dan beli pupuk. Bahkan potensi terserang hama itu tinggi. Maka pertanian yang sekarang ini lebih identik dengan perdagangan. Cukup 2,5% saja. Harus ada dana cadangan. Jangan-jangan nanti pertanian ke depan ini adalah pertanian yang gagal. Jadi kalau pendapat saya, perdagangan yang sekarang ini justru tidak berisiko untuk dirompak, apalagi online kan ya. Kalau zaman Nabi perjalanannya jauh, risikonya macam-macam, bahkan perjalanan itu kan tidak ada warung, tidak ada kafe, sehingga harus bawa kambing, kalau butuh makan ya disembelih kambingnya sampai cukup untuk masa perjalanan itu. Risikonya besar, sehingga butuh dana cadangan. Butuh dana cadangan ini kalau tidak terpakai baru dizakati. Ya, baru dizakati. Jadi terminologi zakat sekarang ini, yang pertanian lebih identik dengan perdagangan dulu di zaman Nabi, yang perdagangan sekarang lebih identik dengan pertanian yang sekarang. Gitu, basisnya adalah pertanian. Yang terakhir, ya, dulu pernah saya terangkan tentang ma'ruf dan khair. Masih ingat Pak? Ada hasan, ma'ruf dan khair. Apa? Lupa. Prinsip dakwah itu amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, tapi menurut orang-orang memang persepsinya baik. Itu namanya ma'ruf. Yang banyak kita lihat itu kan orang yang memaksakan dakwanya tidak peduli. Kamu terima apa tidak, pokoknya saya menyampaikan ini. Ya, yang hasan itu belum tentu ma'ruf, tapi yang ma'ruf pasti hasan. Maka lihat situasinya, mana yang kira-kira bisa jadi pintu masuk untuk bisa menerangkan yang hasan. Itu namanya ma'ruf. Kalau sholat pakai kaos kutang, bapak-bapak, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena menutup aurat, masih dibolehkan oleh syariat. Ya. Nah, ya, kaos kutang kan berarti ketutup semua ya. Ya. Berarti itu baik yang apa itu? Yang hasan apa yang ma'ruf? Masih boleh, iya boleh. Tapi tidak ma'ruf bagi masyarakat, dianggap tidak etis jika orang sholat pakai kaos. Nah, berdakwah juga begitu. Orang yang memaksakan dakwah, dia tidak memetakan bagaimana medannya,
sebenarnya dia tidak mengikuti ajaran Al-Quran, yaitu perintahkan kepada yang ma'ruf, tapi hanya memerintahkan pokoknya makso bah dikenal api atau tidak, sehingga kadang-kadang tabrakan. Dalam kaitan dengan merekam itu ya, bagaimana jika ada sebagian yang tidak setuju, sebagian yang setuju, maka carilah yang lebih banyak di antara keduanya, sehingga itu jadi lebih banyak yang mendapatkan syiar atau tidak mendapatkan syiar. Maksudnya lebih banyak ini yang setuju dengan itu lebih banyak apa tidak dengan yang tidak setuju. Tujuan dakwah itu kan mendakwai yang banyak orang. Ya, pintunya itu yang kita masuk. Untuk yang ini kita carikan jalan lain. Ya, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.